Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Eka Henisa, kelas 3A, Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang buku ensiklopedia tasawuf, di mana yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Aziz Dahlan dan kawan-kawan. Baiklah, langsung saja. Marilah kita lihat di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu pengertian ensiklopedia, pengertian tasawuf dan pengertian tarekat. Dan yang kedua, apa sih pentingnya mempelajari ensiklopedia tasawuf? Dan yang ketiga, ajaran Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Terus yang keempat, ada para tokoh-tokoh Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Dan yang terakhir yaitu pesan-pesan para tokoh Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Baik, langsung saja marilah kita bahas pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ensiklopedia, tasawuf dan tarekat. Pengertian ensiklopedia merupakan salah satu komponen penting yang menyajikan informasi dasar dalam siklus penelitian, pengkajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu ada pengertian tasawuf, di mana tasawuf adalah ajaran atau cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari atau yang menekankan pada penyucian jiwa, menjernihkan akhlak dan membangun aspek lahir dan batin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam literatur tasawuf dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tasawuf positif dan tasawuf negatif. Di mana tasawuf positif ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu tasawuf al-Qur'ani atau tasawuf Qur'ani. Terus yang kedua yaitu tasawuf sunni, yang ketiga tasawuf amali, yang keempat tasawuf akhlaqi, dan yang kelima tasawuf salafi, dan yang keenam neo-sufisme atau terus selanjutnya yaitu tasawuf negatif, itu sebaliknya atau ajaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Terus selanjutnya yaitu ada pengertian tarekat, di mana tarekat itu adalah cara, jalan atau metode pengalaman tasawuf yang dilakukan oleh para sufi guna mensucikan hati, mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan kehadirannya dalam kalbu. Nah, di dalam dunia tasawuf kita mengenal beberapa tarekat sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tarekat Alawiyah, tarekat Bektasyiyah, tarekat Jistiyah, tarekat Idrisiyah, tarekat Khalawatiyah, dan tarekat Khudrawiyah, tarekat Maulawiyah, tarekat Munfaridiyah, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Qadariyah dan tarekat Qadariyah Naqsabandiyah, tarekat Rifa'iyah, tarekat Sam'aniyah, tarekat Sanusiyah, dan tarekat Dijaniyah. Namun pada pembahasan kali ini kita akan membahas pada Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah atau yang disebut dengan TQN. Nah, selanjutnya apa sih itu pentingnya ensiklopedia tasawuf? Nah, apa pentingnya ensiklopedia tasawuf? Nah, ensiklopedia tasawuf itu bagaikan garam yang akan turut memberikan rasa dan makna kepada masyarakat modern yang mulai merasakan kebosanan dengan segala kepalsuan dalam hidup selama ini. Nah, terus dalam kajian, dalam tokoh-tokoh dalam ensiklopedia tasawuf ini tidak hanya terhenti pada keturunan Rasulullah SAW, namun juga pada sahabat para mulia tetap juga terus mengalir secara estafet hingga kepada generasi tabi'in, tabi'at, dan para ulama salaf hingga generasi kaum muslim yang tergolong syuhada dan shodiqin serta sholihin dalam berbagai babakan sejarah peradaban manusia. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas ajaran Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Nah, terus selanjutnya ajaran Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah ini dikembangkan oleh dua orang. Yang pertama yaitu Abah Sepuh. Nah, di mana Abah Sepuh ini mengajarkan Thariqah Qadariyah melalui ceramah-ceramahnya di masjid dan pertemuan-pertemuan non formal di rumah murid-muridnya. Nah, terus selanjutnya ada dikembangkan oleh
Ki Haji Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, atau yang lebih dikenal dengan Abah Anom. Ini adalah putra dari Abah Sepuh, di mana pada zaman Abah Anom, pada Abah, tunggu dulu, maaf. Nah, pada zaman Abah Anom itu ajaran Tikian mulai ditulis dan kemudian dicetak dalam kitab yang berjudul Miftah al-Sudur. Nah, tujuan dari Abah Anom ini menyusun kitab tersebut yaitu untuk menyampaikan kepada murid-muridnya tentang teori dan praktik Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah untuk mencapai ketenangan dalam kehidupan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, terus selanjutnya marilah kita lihat tokoh-tokoh Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Nah, di sini yang pertama di sini ada Abah Sepuh, terus Abah Anom, di sini terus Abdul Al-Karim Al-Jili, Abdullah Al-Ansari. Ini para tokoh-tokoh yang berperan atau yang menjadi guru dalam Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Nah, terus selanjutnya di sini ada biodata singkat para tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama yaitu Abah Sepuh. Nah, beliau lahir pada tanggal 1 Januari 1915 di Suryaya, Jawa Barat, putra kelima dari Abah Sepuh. Nah, terus selanjutnya yaitu ada Abah Anom yang lahir di Kampung Cilacung, Bojong Benteng, Pagar Agung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 1836. Nah, terus selanjutnya tokoh Abdul Al-Karim Al-Jili. Beliau lahir di Baghdad pada awal Muharram 782 Hijriah dan meninggal dunia di Zabid, Yaman Utara. Nah, terus selanjutnya yaitu ada tokoh Abdullah Al-Ansari. Beliau lahir pada Mei 1006 Masehi atau 396 Hijriah di dekat benteng kuno Herat, Khwandis, kawasan Khwarisan, Iran. Nah, selanjutnya pada bahasan terakhir ini, sebelum saya membahas bahasan para pesan-pesan para tokoh TKN, di sini saya akan membahas beberapa apa sih peran-peran dari tokoh-tokoh Thariqah Qadariyah di Thariqah Naqsabandiyah ini. Yang pertama yaitu Abah Anom, di mana Abah Anom adalah pendukung kuat negara dan mendapat bahwa kesetiaan pada doktrin Islam memerlukan kepatuhan tanpa batas terhadap negara. Ia juga mendirikan Pondok Inabah, di mana pondok itu adalah pusat rehabilitas untuk korban penyalahgunaan narkotika. Selama lebih dari 20 tahun, Pondok Inabah telah menyembuhkan 9.000 anak muda yang kecanduan obat-obatan terlarang. Nah, terus selain itu juga Abah Anom ini banyak menerima penghargaan dari pemerintah atas kontribusinya di bidang sosial, pertanian, dan keamanan. Nah, selanjutnya yaitu ada Abah Sepuh, di mana Abah Sepuh ini adalah tanbih. Tanbih itu atau sebagai penasihat. Tanbihnya itu berisi wasiat untuk berhati-hati, taat pada peraturan agama dan negara, serta hidup rukun dan saling menghargai. Kesimpulannya itu kita harus menaati segala perintah Allah, menjauhi larangannya, dan juga kita harus menaati segala peraturan-peraturan yang ada di negara ini. Nah, terus ada Abdul Karim Al-Jili. Abdul Karim Al-Jili ini yaitu adalah pencetus Al-Insal Al-Kamil, adalah di mana manusia ideal yang menampilkan citra Tuhan secara utuh. Menurutnya yaitu Insal Kamil ini adalah
penyebab munculnya alam dan pelestarian alam semesta. Untuk mencapai martabat insan kamil, seorang harus menjalankan aturan formal keagamaan yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan sunnah. Nah, terus yang terakhir yaitu ada Abdullah Al-Ansori, di mana ya ini menentang sufi-sufi yang memiliki ungkapan-ungkapan kontroversial seperti Abu Yazid Al-Bistami. Terus ada karyanya yang paling terpopuler yaitu kitab Al-Munajat, yaitu dimana kumpulan menolong pribadi yang ditujukan kepada Tuhan yang disusun oleh murid-muridnya. Nah, baiklah, kita akan bahas pesan-pesan tokoh para TKN, yaitu Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Yang pertama, pesan Abah Sepuh ada 2, dimana pesan yang pertama yaitu wasiat kepada segenap murid-murid. Berhati-hati dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, wasiat Abah Sepuh ini beliau sangat mengkhawatirkan para pengikutnya akan melakukan hal-hal yang tidak baik atau yang menentang dengan syariat Islam. Nah, terus atau pesan yang keduanya yaitu jangan benci kepada ulama yang sezaman, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan pergi meninggalkan tempat apabila tersinggung, dan harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Jadinya di sini Abah Sepuh berpesan kepada kita semua, jangan sesekali kita pernah membenci kepada ulama. Maksudnya janganlah kita pernah membenci. Ada para ustadz TikTok pada zaman sekarang itu, jika kita tidak mau mengikuti ajarannya, janganlah kita menjudge dia, jangan kita membenci dia. Nah, terus janganlah kita membenci orang yang benci kepadamu. Kita harus saling menyayangi sesama, walaupun dia itu benci terhadap kamu, walaupun dia telah menjahati kamu, membohongi kamu, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada pesan Abah Anom, dimana pesannya yaitu dia berpesan atau menitipkan doa. Doa ini dibaca ketika sesudah sholat fardu 2 kali sehari, dimana bacaannya yaitu tahi anta maksadi waradika matlubu da'dini mahabbataka wa ma'rifataka, yang artinya, oh Tuhanku, engkaulah tujuanku, kerelaanmu lah yang kucari, berikanlah aku kecintaan kepadamu. Nah, terus yang kedua, dia juga menggunakan metafor gula dengan penjelasan bahwa bukanlah gula yang mencari semut, tetapi semut yang mencari gula. Penjelasannya yaitu di sini adalah gula itu adalah sebagai guru, semut itu adalah sebagai murid. Dimana gula yang mencari semut, bukan guru yang mencari murid, tetapi murid yang mencari guru untuk menuntut ilmu. Nah, terus selanjutnya pesan Abdul Karim Al-Jiri, yaitu alam ini dikatakan sebagai cerminan buram yang tidak dapat memantulkan gambar yang ada di depannya secara sempurna dan jernih, namun maksud tersebut tercapai ketika munculnya insan kamil. Terus yang kedua, untuk mencapai martabat insan kamil dalam Islam, seseorang harus menjadi aturan-aturan formal keagamaan yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang saya sampaikan pada pembahasan sebelumnya. Nah, terus yang terakhir yaitu tokoh Abdullah Al-Ansori. Dia berpesan, seseorang tidak menjadi sufi dengan nilai jubah tambalannya dan sajadahnya. Seseorang tidak menjadi sufi karena mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan tingkah laku para sufi. Seseorang sufi adalah dengan tidak menjadi apa-apa. Maksudnya di sini yaitu seseorang menjadi sufi itu tidak dinilai dari pakaiannya, jubahnya, sajadahnya, tasbihnya. Namun yang dinamakan menjadi sufi itu adalah
ketika dia tidak ingin menjadi apa-apa kecuali ia hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang kedua, seorang sufi adalah suatu hari ketika ia tak butuh matahari dan suatu malam yang tak butuh bulan dan bintang. Suatu tidak menjadi yang tak perlu jadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya bahas pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada pembahasan yang kurang berkenan mohon di komen ya. Jika ada kesalahan atau pembahasan yang saya bahas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.